Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igede Bayu Prayoga, akrab dipanggil Bayu. Halo, perkenalkan nama saya Petunia Firandani, kerap dipanggil Nia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Tresna Melani, akrab dipanggil Melani. Halo semuanya, kenalkan saya Komang Galang Aris Kusuma, akrab dipanggil Galang. Dan saya Niputulia Yuliana, akrab dipanggil Liana. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai Dasar-dasar wacana. Halo teman-teman, pernah gak sih kalian ngobrol sama teman, baca cerita, atau dengar guru menjelaskan sesuatu? Nah, ternyata semua itu bisa disebut wacana loh. Wah, apa tuh wacana? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, pengertian umum wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, pikiran, atau perasaan secara lisan maupun tertulis dalam konteks komunikasi tertentu. Adapun menurut para ahli, yang pertama yaitu Tarigan 1987, wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap, lebih besar dari kalimat atau klausa, memiliki awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan atau tertulis. Yang kedua ada Kridala Laksana 2008, wacana merupakan satuan bahasa yang lengkap dalam hierarki gramatikal, merupakan satuan tertinggi yang disusun dari kalimat atau gabungan kalimat yang memiliki hubungan makna dan konteks situasi. Yang ketiga ada Haliday dan Hasan 1976. Wacana adalah satuan bahasa yang berfungsi sebagai alat komunikasi di mana makna dalam wacana dibangun melalui hubungan kohesi dan kohesirensi antar bagian teks. Halo teman-teman. Jadi, tadi kita sudah tahu ya, kalau wacana itu satuan bahasa yang paling lengkap buat menyampaikan ide atau perasaan. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengajak kalian buat kenalan sama ciri-ciri wacana. Biar kita tahu apa saja yang bikin sebuah wacana itu bisa dibilang bagus dan utuh. Nah, teman-teman, supaya wacana bisa disebut bagus dan utuh, para ahli menyebut ada beberapa ciri-cirinya. Yuk kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama itu ada kesatuan tema. Nah, wacana yang bagus punya satu topik utama. Contohnya, kalau cerita tentang liburan ke pantai, ya dari awal sampai akhir tetap bahas pantai. Kalau tiba-tiba ngomongin soal kucing, jadi nggak nyambung dong. Nah, ciri kedua ada koherensi atau keterkaitan ide. Nah, koherensi itu maksudnya ide antar kalimat saling nyambung. Kalimat pertama terhubung sama kalimat berikutnya. Kalau nggak nyambung, pembaca bisa bingung loh. Nah, ciri yang ketiga ada kohesivitas atau hubungan antar kalimat. Nah, teman-teman, kalimat harus nyatu dan padu. Caranya, pakai kata penghubung seperti dan, karena, tetapi, lalu. Contohnya, aku belajar keras karena besok ujian. Nah, kata karena bikin kalimatnya kohesif alias nyambung. Yang keempat, ada struktur teks. Wacana punya bagian yang pertama itu ada pembuka, yaitu pengenalan atau awal cerita. Yang kedua, ada isi, yaitu kejadian utama. Yang ketiga, ada penutup, yaitu kesimpulan atau akhir cerita. Nah, kalau strukturnya rapi, pembaca jadi gampang paham. Ciri kelima ada keselarasan makna. Artinya, semua kalimat harus punya makna yang searah. Jangan sampai kalimatnya saling bertentangan ya.
Contoh yang salah, seperti aku suka es krim, tapi aku nggak suka makanan manis. Nah, bingung kan? Ciri keenam, ada ketepatan dan keterbacaan. Nah, gunakan kata-kata yang tepat dan mudah dimengerti. Kalimat juga harus enak dibaca supaya pesannya jelas. Nah, teman-teman, bahasa yang baik bikin orang paham maksud kita loh. Yang ketujuh, ada tujuan komunikasi. Nah, wacana pasti punya tujuan. Contohnya, dongeng. Tujuannya menghibur. Berita. Tujuannya memberitahu. Iklan. Tujuannya membujuk. Nah, jadi sebelum nulis atau ngomong, pikirkan dulu tujuannya ya, teman-teman. Nah, ciri ke-8 ada gaya bahasa. Nah, wacana itu bisa pakai bahasa yang pertama itu formal atau resmi. Contohnya kalau bicara sama guru. Yang kedua ada santai. Contohnya ketika kita ngobrol sama teman. Jadi teman-teman, sekarang kalian udah tahu kan kalau wacana itu penting banget supaya cerita kita bisa nyambung, jelas, dan mudah dimengerti. Halo semuanya, kali ini aku akan bahas tentang unsur-unsur wacana, yaitu bagian penting yang bikin sebuah teks atau tuturan bisa disebut sebagai wacana yang utuh dan juga bermakna. Yuk kita mulai. Nah, jadi unsur wacana itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah unsur internal wacana, yang kedua adalah unsur eksternal wacana. Pertama kita bahas dulu unsur internal wacana. Jadi unsur ini itu berhubungan langsung dengan struktur bahasa di dalam wacana. Jadi fokusnya ada pada bentuk dan juga susunan bahasa yang bisa kita amati secara langsung. Nah, untuk bagian-bagiannya, yang pertama ada kalimat dan kata. Kata itu adalah satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna, sementara kalimat adalah gabungan dari beberapa kata yang menyampaikan gagasan secara utuh. Nah, hubungan antara kalimat dan kata inilah yang nantinya membentuk wacana yang padu dan bermakna. Selanjutnya ada teks. Nah, teks adalah kumpulan kalimat yang tersusun secara sistematis dalam beberapa paragraf. Nah, setiap kalimat di dalam teks berperan penting buat membangun makna keseluruhan dari wacana. Kemudian ada kohesi dan juga koherensi. Nah, kohesi sendiri itu adalah keterkaitan antara unsur bahasa secara gramatikal dan leksikal. Misalnya, lewat penggunaan kata ganti, konjungsi, sinonim, ataupun pengulangan kata. Jadi, kohesi ini bikin teks terasa nyambung dan gak terputus-putus. Sedangkan koherensi itu lebih ke terpaduan makna. Kalau kohesi itu bentuknya, koherensi itu isinya. Jadi ide-ide dalam wacana harus tersusun secara logis dan saling mendukung biar maknanya lebih utuh. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang unsur internal wacana. Sekarang kita lanjut ke unsur eksternal wacana. Kalau tadi kita membahas tentang struktur bahasanya, unsur eksternal ini lebih ke hal-hal di luar bahasanya yang memengaruhi makna dari wacana. Yang pertama, ada konteks. Konteks ini mencakup situasi, tempat, waktu, hubungan antar partisipan, bahkan kondisi sosial dan budaya. Dengan memahami konteks, kita bisa menangkap makna sebenarnya dari tuturan atau teks. Lalu ada implikatur, yaitu makna tersirat yang nggak diucapkan secara langsung. Nah, ini bisa kita pahami lewat pengetahuan bersama antara penutur dan juga pendengar. Bagian berikutnya yaitu presuposisi, yaitu asumsi yang mendasari sebuah tuturan supaya bisa diterima secara logis. Kalau kita nggak paham presuposisinya, kita bisa salah paham sama maksud penuturnya. Selanjutnya ada referensi. Nah, referensi ini adalah proses penunjukan terhadap sesuatu di dunia nyata. Misalnya lewat kata ganti seperti dia atau mereka. Nah, referensi ini membantu menjaga kejelasan dan juga keterpaduan antar bagian dalam wacana. Dan yang terakhir ada inferensi.
Nah, ini proses ketika kita menarik kesimpulan dari makna yang tersirat dalam wacana. Jadi, dengan inferensi, kita bisa memahami pesan yang diungkapkan secara langsung. Nah, jadi bisa kita simpulkan nih, unsur internal itu menyusun bentuk dan juga struktur bahasa dalam wacana. Sementara unsur eksternal itu membantu kita memahami maknanya secara kontekstual. Nah, dua-duanya sangat penting banget biar wacana bisa tersampaikan secara utuh dan juga bermakna. Halo semuanya. Nah, tadi kan teman-teman sudah mengetahui apa saja unsur-unsur wacana. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis dan bentuk-bentuk wacana. Nah, yang pertama yaitu jenis-jenis wacana. Jenis-jenis wacana dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan isi yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara. Secara umum, ada 6 jenis utama wacana. Nah, yang pertama yaitu wacana naratif. Wacana ini berisi rangkaian peristiwa atau kejadian yang disusun secara kronologis. Tujuannya yaitu untuk menceritakan sesuatu, baik nyata maupun fiktif. Nah, ciri khasnya ada tokoh, alur, konflik, dan latar cerita. Adapun contohnya dapat kita temukan dalam cerpen, dongeng, atau novel. Nah, yang kedua yaitu wacana deskriptif. Jenis ini bertujuan menggambarkan suatu objek, suasana, atau tempat dengan jelas sehingga pembaca dapat membayangkannya. Wacana deskriptif banyak digunakan dalam karya sastra, laporan observasi, atau teks deskripsi tentang lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu wacana eksposisi. Wacana ini digunakan untuk menjelaskan suatu hal atau memberikan informasi kepada pembaca secara logis dan sistematis tanpa berusaha memengaruhi. Misalnya pada artikel ilmiah, teks berita, atau laporan hasil penelitian. Yang keempat yaitu wacana argumentatif. Jenis ini bertujuan untuk menyampaikan pendapat dan meyakinkan pembaca agar setuju dengan pandangan penulis. Di dalamnya terdapat pendapat yang disertai alasan atau bukti logis. Contohnya terdapat pada teks opini, esai, atau editorial surat kabar. Yang kelima yaitu wacana persuasif. Wacana ini digunakan untuk membujuk atau mengajak pembaca agar melakukan sesuatu. Bahasa yang digunakan biasanya bersifat ajakan dan menimbulkan dorongan tindakan. Contohnya dapat kita lihat dalam iklan, kampanye, atau pidato motivasi. Nah, yang terakhir yaitu wacana injektif. Jenis ini berisi perintah, larangan, atau instruksi yang sifatnya langsung. Misalnya, kita temukan pada petunjuk penggunaan alat, tata tertib sekolah, atau resep masakan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk wacana. Nah, teman-teman, selain jenisnya, wacana juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk atau cara penyampaiannya. Nah, yang pertama yaitu wacana lisan. Wacana lisan disampaikan melalui tuturan langsung seperti dalam percakapan, wawancara, debat, atau pidato. Nah, dalam wacana lisan, unsur nonverbal seperti intonasi, ekspresi wajah, dan gerak tubuh berperan penting dalam menyampaikan makna. Nah, yang kedua yaitu wacana tulisan. Wacana ini disampaikan melalui media tulis seperti artikel, cerpen, laporan, atau surat. Nah, bahasa yang digunakan cenderung lebih terstruktur dan formal dibandingkan wacana lisan karena harus memperhatikan ejaan dan juga tanda baca. Nah, teman-teman, dilihat dari struktur bahasanya, wacana bisa berbentuk monolog, dialog, atau campuran. Aku belum terima lamaran dari Arya. Wacana monolog disampaikan oleh satu orang tanpa interaksi langsung. Contohnya seperti dalam pidato atau ceramah. Kalau dialog, itu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berbicara. Misalnya percakapan sehari-hari atau wawancara. Nah, yang terakhir ada wacana campuran. Ini perpaduan antara monolog dan juga dialog. Contohnya di acara talk show atau ceramah interaktif. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang jenis-jenis dan bentuk-bentuk wacana. Halo, ada yang kenal aku? Ya, aku Nia. Jadi teman-teman tadi kan sudah mendengar penjelasan tentang definisi wacana, ciri-ciri wacana, unsur-unsurnya, dan juga jenis-jenisnya. Nah,
Di sini bersama aku, teman-teman bisa mempertegas pemahaman kalian tentang dasar-dasar wacana melalui contoh soal berikut. Ayo kita analisis bersama ya teman-teman. Let's go! Pagi ini, udara di desa sangat sejuk. Kabut tipis masih menyelimuti sawah yang menghijau. Para petani mulai turun ke ladang membawa cangkul dan bibit padi. Dari penampakannya, terdengar suara ayam berkokok saling bersahutan. Kukuryuk, kukuryuk. Suasana pagi di desa itu memang selalu menenangkan bagi siapapun yang menikmatinya. Nah teman-teman, jadi wacana tadi itu merupakan wacana deskriptif karena menggambarkan suasana pagi di sebuah desa secara rinci dan menggunakan panca indera untuk menimbulkan kesan nyata pada para pembaca. Struktur dari wacana tersebut menunjukkan kohesi dan juga koherensi. Siapa yang masih bingung dengan kohesi dan koherensi teman-teman? Jadi, struktur wacana tadi itu menunjukkan kohesi di mana melalui penggunaan kata hubung dan kata rujukan seperti yang dan juga dari kejauhan, serta menggunakan koherensi karena setiap kalimat mendukung topik utamanya yaitu keindahan dan ketenangan di pagi hari di sebuah desa. Oke, buat teman-teman yang masih belum mengerti, aku kasih satu contoh lagi ya. Kemarin sore, Rina pergi ke pasar bersama ibunya. Mereka membeli sayur, ikan, dan buah-buahan untuk makan malam. Dalam perjalanan pulang, hujan pun turun dengan deras, sehingga membuat mereka harus berteduh di warung dekat jembatan. Setelah hujan reda, mereka pun melanjutkan perjalanan sambil tertawa bersama. Nah, mengapa teks tadi itu termasuk wacana? Karena kalimat-kalimatnya saling terhubung dan membentuk satu cerita yang utuh. Jadi, terdapat waktu, tokoh, tempat, dan urutan kejadian. Jadi, para pembaca bisa memahami alur ceritanya dengan lengkap. Jadi, hal inilah yang disebut dengan wacana naratif. Nah, teman-teman, jadi gimana? Sudah mengerti apa belum? Oke, kalau sudah, terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Oke, itu dia dari kami. Aku Nia. Aku Melani. Aku Liana. Aku Bayu. Dan aku Galang. Terima kasih dan sampai jumpa.